gunakan saldo kasnya itu pada debit, terus modal berkah servisnya itu pada kredit. Ini untuk nominalnya sebesar 10 juta rupiah. Di dalam pembuatan jurnal umum, setelah tadi kita memasukkan jurnal nomornya, kita memasukkan tanggal, kita memasukkan keterangan atau deskripsinya. Untuk memulai rekening itu kita menggunakan akun, tinggal kita pilih untuk nomor 1101 yaitu saldo kas. Otomatis nanti kalau kita pilih 1101 kita dimunculkan saldo kas, terus kita tinggal isi pada debit sebesar nominal yaitu 10 juta rupiah. Terus pada baris yang kedua kita klik, kita gunakan nomornya 3101, kita pilih modal berkah servis, terus kita tap pada bagian gaji. Ini otomatis nanti tulisannya sama dengan debit 10 juta rupiah. Kalau untuk mengenai pembuatan rekening, pembuatan akun, itu masuknya pada buku besar, silakan dipilih untuk yang akun. Atau menggunakan data, pilih yang akun. Diatur semua rekening-rekening yang diperlukan untuk pencatatan jurnal. Ini untuk jurnal contoh pertama di sini, untuk pencatatan uang dari Bank Mandiri itu dimasukkan ke dalam berkah servis sebagai modal. Jurnalnya saldo kas pada modal berkah servis sebesar 10 juta rupiah. Kalau kita sudah melaksanakan jurnal lengkap, modal sudah diisi, tanggal sudah diisi, deskripsi, yang penting pada pencatatan jurnal itu mulai akun di sini. Setelah lengkap kita isi, kita klik tombol simpan dan baru. Artinya kita menyimpan jurnal yang kita masukkan, terus kita siap nanti membuat jurnal baru. Kalau kita klik simpan dan baru, otomatis nanti pengisiannya akan kosong lagi. Berbeda kalau kita gunakan simpan dan tutup, berarti untuk jurnal yang kita masukkan disimpan, langsung ditutup untuk form jurnal umum tersebut. Jadi bedanya di situ, kalau simpan dan baru berarti jurnal disimpan, nanti formnya kosong, siap untuk input jurnal baru. Tapi kalau simpan dan tutup, berarti untuk jurnal yang disimpan, tetapi formnya tertutup. Nanti kalau sudah simpan dan tutup, berarti kita harus memerintahkan baru lagi, mulai dari aktivitas buku besar, terus buku jurnal umum, terus kita input jurnal yang umum. Atau untuk di sini pada simpan dan tutup itu hanya kita gunakan apabila transaksi tanggal yang terakhir yang mau kita masukkan pada jurnal tersebut. Jadi misalkan transaksinya hari ini selesai, kita tutup, itu simpan dan tutup. Tapi kalau masih ada jurnal lagi, berarti kliknya simpan dan baru. Terus mengenai fungsi tombol bukti jurnal umum, itu digunakan untuk tampilan print out, tampilan ke layar, untuk menampilkan jurnal yang kita inputkan. Jadi kalau kita klik tadi bukti jurnal umum, itu akan tampil sedemikian. Nama perusahaannya misalkan berkah servis, terus transaction jurnal, terus kita diminta untuk menampilkan 1 November, misalkan sampai dengan tanggal yang diinput. Nanti akan tampil saldo kas pada modal berkah servis sebesar 10 juta rupiah. Ini memasukkan jurnal
pada modifikasi nanti akan ditampilkan awalnya berapa, akhirnya berapa, tinggal kita atur. Terus mengenai contoh yang kedua, ini untuk jurnal yang berkaitan dengan pelanggan dan pemasok. Jadi untuk yang akurat, hal-hal yang berkaitan dengan hutang piutang dengan pelanggan dan pemasok, ini otomatis nanti akan muncul subsidiari hasil. Pada subsidiari hasil ini tinggal kita masukkan pelanggan atau pemasok yang sebelumnya telah kita buat lebih dulu. Silakan atau membuat pelanggan pemasok, kita tinggalkan di sini baris yang pertama ditulis kode, berikutnya kolom kedua nama pemasok, kalau pelanggan yang disebut pelanggan klik nanti untuk pembuatan kode dan untuk nama pelanggan, atau bisa digunakan pada bagian daftar pelanggan, daftar pemasok itu untuk input daftar pelanggan dan pemasok. Jadi kalau di sini nanti untuk digunakan mencari pelanggan dan mencari pemasok yang telah kita masukkan. Contohnya di sini untuk membeli peralatan servis dari PT Cahaya Abadi sebesar 1.600.000 itu untuk ada pembelian secara dibayar tunai dan dibayar secara kredit. Ini kita nanti jurnalnya peralatan deklarasi kepada debit, saldo kasnya itu pada kredit, utang usahanya itu pada kredit. Pada utang usaha otomatis muncul subsidiari, kita pilih untuk yang pemasoknya Cahaya Abadi yang sebelumnya telah kita masukkan pada daftar pelanggan, daftar pemasok melalui menu yang ketiga ini. Kalau untuk mengenai hasilnya itu yang seperti pada layar. Jadi misalkan transaksinya untuk 5.600.000 pembelian peralatan deklarasi atau servisnya, tetapi baru dibayar 1.600.000, sisanya kredit, berarti sisanya hutang 4 juta. Kita jurnal yaitu peralatan servis debit, saldo kasnya berkurang di kredit, utangnya bertambah di kredit. Ini untuk subsidiarinya yaitu PT Cahaya Abadi. Di sini yang muncul hanya berupa kode subsidiari yaitu dari kode pemasok PT Cahaya Abadi. Jadi kalau membeli berarti dari pemasok, kalau menjual berarti otomatis kan dari pelanggan. Setelah kita masukkan sedemikian, kita tinggal klik tombol simpan dan baru. Jadi pada contoh yang kedua ini bisa dipahami bahwa yang berkaitan dengan hutang kita harus menentukan subsidiari hasilnya. Jadi hutangnya kepada pemasok siapa itu harus kita isi. Apabila kita belum mengisi, kita tidak bisa simpan dan baru. Ini jurnal yang kedua yang berkaitan dengan hutang usaha, intinya kepada pemasoknya subsidiarinya harus diisi. Terus contoh jurnal yang ketiga, ini masih sama contoh yang kedua tadi, membeli perlengkapan servis kepada PT Purnama secara kredit. Berarti untuk akun debitnya berupa perlengkapan reparasi, sedangkan kreditnya berupa hutang usaha. Jangan lupa subsidiarinya untuk dipilih berupa PT Purnama, tapi diberikan misalkan kodenya PO-2. Jadi vendor nomor yang kedua. Terus masuk pada jurnal
akun yang kita pilih. Jadi kalau kita pilih untuk yang 6101, otomatis muncul dibandingkan kita hanya isi pengetikan 200.000 pada debit. Langsung kita enter atau kita angkat, nanti muncul baris kedua, kita cari akun kedua 1101, otomatis muncul saldo kas. Kita klik saja pada bagian kredit, otomatis muncul 200.000. Setelah jurnalnya seimbang debit dan kredit, kita klik simpan dan baru. Lanjut jurnal berikutnya yaitu ada pendapatan servis TV dan pendapatan servis tape. Ada pendapatan berarti saldo kasnya bertambah di debit. Jadi misalkan dari pendapatan servis TV-nya itu 3.500.000, servis tape-nya itu 500.000, sehingga kita jurnal saldo kas pada pendapatan servis TV dan pendapatan servis tape. Untuk saldo kasnya 4 juta, pendapatan servis TV-nya 3.500.000, pendapatan servis tape-nya ada 500.000. Ini untuk secara tunai. Tapi kalau untuk pendapatan secara kredit, berarti kalau dengan piutang itu nanti kita harus mengisikan subsidiary pada pelanggan. Ini karena tunai subsidiary tidak otomatis muncul. Jadi subsidiary aja itu otomatis muncul karena ada penggunaan rekening piutang maupun penggunaan rekening dari hutang. Jadi pencatatan pada akun itu jelas, hutangnya kepada siapa, piutangnya di siapa, itu nanti untuk pada waktu penagihan atau pada waktu pembayaran akan jelas. Ini juga merupakan salah satu kelebihan lagi dari accurate accounting. Jadi kalau tadi accurate bisa menggunakan bahasa Indonesia, terus bisa menggunakan multi currency beberapa mata uang, terus untuk otomatis ada deteksi hal berkaitan dengan piutang dan hutang, itu harus diisi pelanggan ataupun masuk. Setelah diisi sedemikian jurnalnya, saldo kas pada pendapatan servis TV dan pendapatan servis tape, silakan diklik simpan dan baru. Terus untuk yang jurnal lanjutannya, stok uang tunai ke bank. Ini misalkan ke bank maya ya. Jadi kalau ada kesamaan nama yang mohon dimaafkan, hanya kebetulan saja seperti pada sinetron. Jadi contohnya stok uang tunai ke bank maya. Ini jurnalnya berarti bank mayanya bertambah pada debit, otomatis saldo kas perusahaan berkurang 2.500.000. Jadi misalkan perusahaan tersebut setor uang tunai ke bank maya sebesar 2.500.000, itu untuk di jurnal bank maya pada saldo kas sebesar 2.500.000 rupiah. Langsung simpan dan baru. Contoh jurnal berikutnya, lalu untuk membayar utang ke PT Purnama. Jurnalnya kita masukkan pilihan 2101 hutang usaha 300.000, terus garis keduanya 1101 saldo kas 300.000 rupiah. Namanya bayar utang, berarti utangnya kurang atau lunas, itu pada debit nyatetnya. Saldo kas perusahaannya berkurang bukan bayar, itu pada kolom kredit. Ingat di sini untuk deteksi pada hutang ada pilihan subsidiary ledger, yaitu kita pilih untuk yang vendor kedua yaitu PT Purnama. Yang sebelumnya tadi
Contoh jurnal berikutnya membayar beban gaji pada karyawan menggunakan uang kas. Yaitu jumlahnya beban gaji pada saldo kas. Beban gaji bertambah di debit. Jadi kelompok-kelompok beban itu masuk pada kelompok debit. Jadi misalnya beban gaji, beban listrik, beban air, beban angkutan dan lain sebagainya. Pokoknya kita masukkan bertambah di debit. Sedangkan yang keluar beban bayar itu pada kolom kredit. Jadi untuk bayar gaji karyawan, jurnal umumnya beban gaji pada saldo kas sebesar 1.800.000 simpan dan baru. Lanjut contoh berikutnya, ini yang berkaitan dengan piutang usaha. Sama tadi pada hutang kan ada pengaturan untuk pemasok, kalau yang piutang ini pada pelanggan. Transaksinya perusahaan servis tersebut menyelesaikan servis TP atas nama Tuan Putih, kebetulan belum dibayar, berarti kita mencatatnya itu pada piutang. Piutang berarti kita memerlukan nama perorangan atau nama perusahaan yang diberikan piutang. Kita gunakan di sini untuk akornya 121 otomatis piutang usaha. Terus kita isi pada bagian debit. Subject-nya kita pilih yang CO1, misalkan untuk customer 1 ini namanya Lutfi. Terus kita lanjutkan garis yang kedua untuk kredit. Kita pilih nomornya 4102. Otomatis muncul pendapatan servis TV sebesar 450.000 ya. Terus kita simpan dan baru. Jadi untuk menyelesaikan servis TV atas nama Tuan Putih dan belum dibayar, itu jurnalnya piutang usaha pada pendapatan servis TV. Ada uang masuk tapi belum diterima, berarti kita piutang usaha. Terus pendapatan servis TV-nya bertambah pada kolom kredit. Berbeda kalau misalkan tunai, berarti masuknya langsung pada kas. Saldo kas pada pendapatan servis TV itu kalau tunai. Kalau tunai tidak akan memerlukan subsidy ledger. Kalau kredit berarti ada piutang memerlukan subsidy ledger dengan kode CO1 yaitu Tuan Lutfi. Berikutnya yaitu jurnal tentang menyelesaikan asuransi yang dipakai bulan ini. Jadi perusahaan membayar biaya asuransi sebesar Rp40.000. Jurnalnya beban asuransi ini akunnya masuk beban 6101 debit 40.000. Ingat ya, beban berarti bertambah di debit. Sedangkan untuk asuransi dibayar di muka itu berkurang pada kredit Rp40.000. Jadi menyesuaikan, itu bukan membayar tapi untuk menyesuaikan juga penyesuaian. Asuransi yang telah terpakai sebesar 40.000, jadi saya ulangi di sini, menyelesaikan asuransi yang dipakai bulan ini, berarti untuk sudah pernah bayar tetapi untuk disesuaikan yang terpakai 40.000. Kita catat beban asuransinya terpakai 40, sedangkan asuransi yang dibayar di muka itu berkurang sebesar 40.000 dari yang pertama dibayarkan. Setelah dijurnal beban asuransi pada asuransi dibayar di muka, seperti tadi kita bisa simpan dan tutup. Itu kalau sudah selesai. Tapi kalau masih ada jurnal lagi, berarti kita simpan dan baru. Kalau misalkan di sini kosong, tidak ada isian, kita bisa klik tombol batal saja. Ini batal artinya tutup. Kita untuk mengakhiri
dari jurnal umum. Kita lanjut, masih ada beberapa jurnal lagi. Jurnal berikutnya yaitu sisa perlengkapan akhir November 2018 sebesar 380, tetapi yang dipakai 170.000. Artinya kita menyesuaikan beban yang dipakai itu 170.000. Kita juga beban perlengkapan reparasi pada perlengkapan reparasi sebesar 170.000. Untuk di dalam pembuatan jurnal ini kita akan memerlukan akun-akun. Jadi akunnya harus ada semua lebih dulu. Kalau misalkan ada yang kelewatan saat pembuatan, seperti tadi kita membuatnya pada daftar akun, menu daftar. Nanti yang di bawah ada pilihan akun, atau kita pakai buku besar. Yang di kanan ada pilihan akun, daftar akun. Lanjut untuk jurnal berikutnya, kita mencatat penyusutan peralatan. Penyusutan peralatan ini sebesar 90.000 rupiah. Kita catat yaitu beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 90.000 rupiah. Jadi beban daripada beban akumulasinya pada kredit. Ini mencatat penyusutan peralatan. Simpan dan baru. Lanjut jurnal berikutnya di sini pencatatan bunga dari bank maya sebesar 15.000 rupiah. Terus membayar pajak 10%, 1.500. Terus untuk membayar biaya administrasi sebesar 20.000 rupiah. Jadi perusahaan tersebut itu mendapatkan pendapatan bunga dari bank maya 15.000, tapi dikenakan pajak 10%, 10% dari 15.000 yaitu 1.500. Tetapi perusahaan tersebut juga dikenakan biaya administrasi 20.000 rupiah. Kita catat beban administrasi bank 20.000 debit, terus ada beban pajak bunga 1.500, terus pendapatan bunga bank 15.000. Jadi kalau kita catat totalnya, untuk debitnya 21.500, sedangkan kreditnya hanya 15.000, kan tidak seimbang. Itu tidak bisa kita simpan dan baru. Kita harus menambahkan akun, yaitu uang pada bank maya berkurang sebesar 6.500. Jadi bayar beban administrasi ditambah bayar beban bunga itu sudah diambilkan dari pendapatan bunga 15, masih kurang, harus dikurangkan dari uang bank maya 6.500. Itu untuk rekeningnya di sini kan seimbang, debitnya 21.500, untuk kreditnya juga 21.500. Ini untuk mengenai tahapan dari menjurnal. Jadi kalau untuk pertemuan yang ketiga tentang transaksi keuangan jurnal umum ini, kalau untuk saya ringkas, intinya kita membuatnya itu pakai aktivitas, kita gunakan buku besar, terus kita pilih bukti jurnal umum. Selanjutnya ini sebelum masuk ke aktivitas bukti jurnal umum, kita harus membuat akun-akun yang diperlukan itu pada daftar akun. Masukkan semua yang diperlukan supaya nanti pada penjurnalan itu lancar, tidak kembali pada daftar akun. Pada daftar akun intinya kita masukkan tanggal, kita masukkan keterangan
kita masukkan debit kredit jurnal yang berkaitan. Kalau ada hutang-piutang, jangan lupa kita harus isi subsidiary, kita hutangnya pada siapa, pelanggan vendornya kepada siapa, itu harus diisi. Terus bisa kita simpan dan baru, artinya kita untuk menyimpan sekaligus untuk membuat menampilkan form untuk pengisian juga. Kalau nanti sudah tanggal yang terakhir, kita bisa simpan dan tutup. Tapi apabila sudah terakhir tanggal jurnal, kita terlanjur simpan dan baru, ini kan kosong. Kita menutupnya silakan pakai tombol data. Untuk menampilkan hasil laporan jurnal, kita gunakan tombol bukti jurnal umum, kita gunakan pilihan ke layar. Kalau mau dicetak dan kita pilih kita pilih tampilan ke printer. Ini contoh-contoh jurnal dari tahun awal, ini hasil jurnal ke layar. Terus ini hubungannya dengan pelanggan pemasok, otomatis akhirnya muncul. Ini membeli peralatan kredit contohnya. Terus ini membeli untuk mendapatkan servis. Ini ada hutang dari segi subsidiary. Berikutnya untuk menarik uang dari bank maya. Terus memasang iklan. Berikutnya ada pendapatan secara tunai. Ini setor uang tunai. Ini bayar utang sampai harus ada subsidiary. Terus ini untuk bayar gaji karyawan. Berikutnya untuk ada piutang. Ini misalkan belum ada pendapatan yang diterima, uangnya belum diterima, jadi harus ada subsidiary. Nah ini untuk subsidiary dari pendapatan ini atas nama keuangan lebih. Terus ini untuk jurnal penyesuaian. Terus ada jurnal penyesuaian untuk perlengkapan yang dipakai. Terus penyusutan peralatan. Yang terakhir untuk contoh pembayaran administrasi dan mendapatkan bunga. Intinya untuk setiap debit dan kredit itu harus seimbang. Demikian untuk materi pertemuan yang ketiga dari mata kuliah akuntansi keuangan 1, yaitu tentang jurnal umum. Saya akhiri, sekian dan terima